Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setia-Mu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak
seumur hidupku. Haleluya, haleluya, Kau penolong kami, Kau pelihara hidup kami. Haleluya, 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 Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, selamat sore Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam satu ibadah kebangunan rohani. Kita mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami, menyertai kami, dan memberikan kami kesempatan untuk boleh berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Ajar kami, tegur kami, dan tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan fenomena saat ini, banyak terjadi berita-berita yang mungkin tidak baik untuk kita lihat, ataupun suatu peristiwa yang miris kalau kita pikirkan dan kita renungkan. Di mana banyak anak-anak yang dengan teganya membunuh orang tua, neneknya, dan kemudian mencelakai orang lain, atau bahkan orang tua juga demikian menyakiti hati anak, sehingga anak memiliki dendam, benci, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang di luar nalar batas hati nurani seseorang. Orang mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang jalan pintas untuk membuli orang, ataupun dengan cara-cara yang tidak masuk akal, mereka menekan bahkan merugikan orang lain. Saudara, akal dari semuanya ini adalah di dalam hati, di mana hatinya ini tidak mengalami suatu pembaharuan daripada Tuhan, di mana Tuhan berjanji akan memberikan roh-Nya kepada kita. Saudara, kalau kita melihat di dalam hal ini, peristiwa yang dialami oleh seseorang itu akan berdampak di dalam kehidupannya. Tentu tergantung respon hati daripada yang bersangkutan. Kalau kita melihat tentang kisah Ayub, bagaimana dia mengalami situasi tekanan hidup yang begitu luar biasa penderitaannya. Tetapi kita bisa melihat tentang teladan daripada Ayub, bagaimana dia mengatasinya semuanya, kemudian dia tampil. Kita lihat dalam kisahnya, dia menjadi seorang pemenang dan mendapatkan suatu pengembalian berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita membaca dalam Ayub pasal 5 ayat 2, Ayub pasal 5 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati.
ada dua karakter atau dua sifat yang seringkali yang dimiliki manusia sehingga dia akan terbunuh oleh iri hatinya, dan dia adalah kategori orang yang bodoh karena dia memiliki iri hati. Benci dan iri hati itu senantiasa melekat kepada diri seseorang. Orang senantiasa memiliki iri hati ketika ada orang yang sukses. Saudara, kalau kita hanya melihat tentang kesuksesan seseorang dan kita iri, itu adalah wajar. Tetapi ketika kita membuai iri hati kita dan menguasai hati kita, sehingga kita tidak bisa berpikir lagi secara jernih dan kita tidak mengambil suatu pembelajaran kenapa dia itu berhasil. Saudara, kalau kita melihat kenapa dia berhasil, mungkin karena kita melihat apa yang ada sekarang. Mungkin kita melihat apa yang dia peroleh saat ini. Tetapi pernahkah kita berpikir kenapa dia berhasil, kenapa dia bisa memiliki itu, kenapa dia bisa mencapai suatu jabatan itu? Tentu ada proses yang panjang yang telah dia jalani. Seringkali kita lupa ada proses itu. Oleh karena itulah ketika kita iri hati, maka itu adalah seperti orang bebal yang memiliki iri hati. Seharusnya kita belajar kenapa dia iri hati, kita introspeksi diri kita perbaiki proses kenapa dia berhasil, itu memacu kita sebagai trigger kita untuk seperti dia. Bahkan mungkin kalau kita setia terus-menerus kita akan bisa mencapai seperti itu. Firman Tuhan juga katakan orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati. Jadi tadi yang saya ceritakan tentang peristiwa-peristiwa di mana anak umur 14 tahun membunuh orang tuanya dan neneknya, kemudian anak menyakiti teman sebayanya, anak juga membuli rekan-rekan yang lain, anak juga mengambil keputusan jalan pintas dengan bunuh diri. Itu dimulai daripada apa? Dari sakit hati. Sakit hati kenapa? Karena dibully. Sakit hati kenapa? Karena suka diejek. Sakit hati kenapa? Karena sering kali ditekan dan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Sakit hati apa? Karena sering kali disakiti, dipukul, atau tindakan-tindakan apa? Akhirnya dalam hatinya memberontak, dia memiliki sakit hati, maka dia meluapkan kemarahan dari sakit hatinya itu dengan tindakan-tindakan yang bahkan itu pelanggaran hukum. Saudara, oleh karena itulah hati yang dikuasai oleh kebencian dan iri hati itu sangat berbahaya. Kebencian adalah racun yang tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga menghancurkan jiwa kita. Jadi kalau kita menyadari bahwa kebencian itu adalah berbahaya dan seperti racun, maka haruslah kita hindari. Karena racun pelan atau pasti bahkan atau mungkin saat itu juga akan membunuh kita, tergantung kadar dan jenis racunnya. Tetapi racun itu pelan tapi pasti itu akan merugikan diri kita dan orang lain. Oleh karena itulah saudara, jikalau ada kebencian, iri hati ataupun sakit hati, buang segera jauh-jauh. Karena apa? Itu akan meracuni diri kita, bahkan bisa membunuh atau merugikan orang lain. Saudara, sadarlah siapakah kita. Kita ini, natur kita adalah pendamai. Tuhan memilih kita untuk menjadi apa? Perdamaian di dunia ini. Tuhan Yesus telah menebus kita. Dia datang ke dunia ini untuk apa? Menebus kita, menyelamatkan kita. Yesus mati di kayu salib tujuannya apa? Untuk memperdamaikan kita. Yesus memilih kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tujuannya apa? Untuk kita dijadikan partner Allah. Gambar dan rupa Allah kita yang telah rusak oleh karena dosa, Tuhan datang menebus kita. Tujuannya apa? Untuk memulihkan gambar dan rupa Allah itu. Oleh karena itulah ada natur, ada perintah, ada tugas, ada identitas yang Tuhan berikan untuk kita. Yaitu salah satu kalau kita dengar firman Tuhan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, maka engkau pergilah jadikan semua bangsa muridku, engkau harus menjadi saksi, dan sebagainya. Hidup kita adalah seperti cermin Injil, kita suratan Kristus terbuka, artinya kita hidup itu harus diperbaharui. Di dalam Roma pasal 12, ibadah yang sejati itu berbicara tentang persembahan hidup kita. Dan ketika kita mempersembahkan ibadah yang sejati, maka ditunjukkan di dalam pembaharuan akal budi kita, sehingga kita bisa mempersembahkan semuanya. Saudara, bagaimana kita akan mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati jika hati kita penuh dengan racun kebencian dan iri hati?
Tentu kita memandang orang bukan memandang itu jiwa yang harus diselamatkan, jiwa yang harus kita kasihi. Tetapi kita memandang mereka adalah musuh yang harus kita hilangkan atau kita binasakan. Bahkan kita tidak mau melihat orang itu lagi. Saudara, sadarlah bahwa kebencian adalah racun yang tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga menghancurkan jiwa kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah merasakan damai. Apapun yang kita lakukan tidak ada pernah rasa puas. Apapun yang kita lakukan akan senantiasa selalu penuh dengan amarah dan amarah. Kebencian terus menerus. Memandang orang itu selalu dengan merendahkan mereka. Memandang orang bukan sebagai jiwa yang harus kita kasihi, tapi memandang orang itu sebagai musuh. Saudara, jiwa saudara tidak akan pernah sehat. Saudara memilih jiwa yang sakit. Nah, bagaimana bila kita berharap hidup damai jika kita harus dibakar oleh sakit hati? Saudara tidak akan pernah damai. Oleh karena itulah buanglah jauh-jauh sakit hati. Secara manusia kita kadang-kadang juga mengalami seringkali disakiti orang. Wajar itu sakit hati. Tetapi mari kita segera buang. Lepaskanlah pengampunan. Karena kalau disimpan terus-menerus menjadi racun, dan racun itu akhirnya membusuk dalam diri kita menjadi penyakit dan membunuh kita. Oleh karena itu, mari kita jaga Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalam diri kita harus kita jagai. Karena tubuh kita adalah bait Roh Allah, maka harus kita jagai dengan sebaik-baik mungkin. Tidak boleh diracuni oleh kebencian, iri hati, ataupun segala sesuatu yang merugikan dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kita harus menjadi damai. Kebencian itu merampas sukacita kita. Saudara tidak akan pernah merasakan sukacita jikalau saudara masih ada kebencian. Saudara akan senantiasa berpikir, merenung, dan marah. Saudara tidak pernah mendapatkan sukacita. Padahal firman Tuhan senantiasa banyak mengajarkan tentang rasa bagaimana kita harus bersyukur selalu, bagaimana kita harus bisa bersukacita senantiasa. Rasul Paulus katakan, dan bagaimana kita bisa berdoa jikalau hati kita penuh dengan racun kebencian. Saudara tidak akan pernah bisa berdoa karena saudara doa-doa itu terhalang oleh kebencian hatimu. Oleh karena itu, saudara buang itu supaya saudara bisa berkomunitas. Saudara bisa komunikasi dengan Tuhan. Saudara bisa berhubungan, berkomunitas dengan teman-teman, saudara-saudara seiman. Saudara bisa berbagi kasih. Saudara bisa memberikan nasihat. Saudara bisa memberikan satu keteladanan dalam hidup saudara kepada mereka. Itulah yang Tuhan inginkan. Buang jauh-jauh. Kebencian itu merampas sukacita dan membuat kita lupa pada berkat yang telah Tuhan berikan. Kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita selalu amarah yang muncul. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Saudara tidak akan pernah bisa melihat Allah kalau saudara hatinya penuh dengan kebencian. Jaga kesucian itu. Jaga hatimu tetap tulus, ikhlas. Jaga hatimu tetap dengan murni untuk apa? Melihat Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Maka kita harus melihat dengan ketulusan hati. Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan. Maka kita harus memandang Dia dengan kasihnya Tuhan. Maka kita bisa melihat firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita mengasihi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran dengan kekuatanmu. Dan kasih yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Maka mari kita bersihkan hati kita dengan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Karena itulah yang akan memberikan kita kesegaran untuk kita dapat menghadap dan melihat Allah. Jangan salah saudara, memaafkan bukan berarti menyetujui kesalahan orang itu. Perhatikan sekali lagi, memaafkan bukan berarti menyetujui kesalahan orang tersebut. Tetapi dengan kita memaafkan, kita telah membebaskan diri kita dari belenggu kebencian. Jadi satu yang harus kita lakukan untuk kita boleh terbebas daripada racun kebencian atau iri hati itu, yaitu apa? Lepaskanlah memaafkan untuk mereka. Lepaskanlah pengampunan. Maafkanlah mereka.
Bukan hanya kita melepaskan diri kita dari belenggu ataupun, tetapi kita sudah melepaskan diri kita. Memaafkan, mengampuni orang yang telah mungkin membuat saudara benci, marah, bukan berarti saudara menyepakati atau setuju dengan perbuatan orang tersebut yang telah menyakiti saudara. Tetapi saudara sudah melepaskan diri saudara dari ikatan belenggu yang menghancurkan saudara, sehingga saudara tidak akan pernah bisa maju untuk bergerak. Seperti saudara naik perahu dengan dayung yang didayung keras-keras, saudara, perahu itu tidak akan pernah berjalan. Karena apa? Ada ikatan yang masih mengikat di dermaga ataupun di pohon. Saudara sekuat tenaga mengayuh, saudara bekerja keras, saudara melakukan aktivitas dengan kekuatan yang luar biasa, tidak akan pernah bisa memaju. Karena apa? Saudara tidak pernah untuk bergerak karena ada ikatan. Ikatan itu harus dilepaskan. Apa ikatan itu? Kebencian, sakit hati, iri hati. Buang jauh-jauh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan telah mengampuni kita yang berdosa, tidakkah kita juga dipanggil untuk menunjukkan kasih itu kepada orang lain? Tuhan telah mengampuni kita. Seperti doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu adalah ajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Kalau saudara ingin diampuni oleh Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepada saudara. Ampunilah kesalahan kami seperti Tuhan mengampuni kita, saudara. Saudara, pengampunan Tuhan dinyatakan jika kita melepaskan pengampunan terhadap orang yang telah menyakiti. Kalau saudara tidak pernah melepaskan pengampunan kepada orang sesama kita, saudara tidak akan pernah pengampunan daripada Tuhan. Maka itu adalah keseimbangan salib Kristus. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, lepaskanlah benci, biarlah damai Kristus memulihkan hidup Anda hari ini. Saudara, lepaskanlah kebencian itu. Siapa yang perlu Anda maafkan? Mari kita renungkan bersama-sama. Siapa yang perlu saudara maafkan? Saudara harus mau memaafkan. Kalau saudara melepaskan pengampunan, memaafkan mereka, damai sejahtera, rasa ucapan syukur, dan suasana surga turunlah, shalom ada di tengah-tengah kita, sehingga saudara bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dan saudara akan dipercayakan lebih dan lebih lagi untuk menjadi penjala-penjala manusia. Saudara, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 dikatakan demikian, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan biarkan ketidakadilan mengubah hati kita menjadi penuh kebencian. Saudara, orang bisa berbuat tidak adil kepada kita. Kita mungkin diperlakukan dengan ketidakadilan. Seringkali kita juga diperlakukan dimanapun, di tempat pekerjaan kita, di tempat pelayanan kita. Kita mungkin merasa itu adalah ketidakadilan yang diberikan kepada kita oleh pimpinan ataupun pengurus. Biarkan. Karena apa? Tuhan buatan sare. Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Suatu ketika dia akan menerima balasannya. Saudara, jangan menghakimi, karena penghakiman adalah miliknya Tuhan. Itu ranahnya Tuhan, bukan ranah kita. Tetapi yang harus kita lakukan, kasihilah dia, supaya dia berubah dari cara hidup yang lama, cara yang dosa, kembali kepada jalan yang benar, yaitu hidup yang benar, untuk memandang fokus kepada kerajaan Allah. Fokus apa saja pada Tuhan, bahwa orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Jadilah orang benar, hidup dalam kebenaran Tuhan, menghidupi kebenaran, sehingga saudara menjadi pribadi yang hidup di dalam Tuhan, dan firman Tuhan hidup di dalamku. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang utuh, gambar dan diri Allah yang telah rusak oleh dosa dan dipulihkan lewat korban Yesus boleh nyata dalam hidup kita. Sebenarnya kita akan Desember ini sudah mulai merayakan Natal di gereja-gereja.
Biarlah damai sejahtera Allah itu melimpah dalam hidup saudara, di mana Juru Selamat telah lahir untuk menebus, menyelamatkan kita, memberikan kebahagiaan untuk kita. Maka marilah kita sambut Sang Juru Selamat itu, di mana ajaran-ajaran Tuhan Yesus, pertama kali Tuhan mengajar tentang khotbahnya di atas bukit. Dia berkata, berbahagialah. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang membawa kebahagiaan untuk kita boleh senantiasa tinggal di dalam hatimu dengan satu syarat: buanglah racun-racun kebencian, buanglah racun iri hati, buanglah racun-racun yang menghalangi bersemayam roh Allah, bersemayam Tuhan dalam hatimu. Karena saudara harus bisa melihat Allah. Ketika saudara hatimu penuh dengan kepahitan hidup, kebencian, iri hati, engkau tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tetapi orang yang bisa melihat Allah ketika hatinya suci, dan kebahagiaan itu akan memancar kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mintalah hikmat agar tetap damai dan mampu mengasihi mereka meskipun itu sulit. Tetapi hidup manusia adalah belajar dan belajar, belajar dan belajar. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah semangat, sambutlah kelahiran Yesus Kristus. Natal telah tiba. Mari damai sejahtera Allah menguasai hatimu. Buanglah jauh-jauh kebencian, iri hati, dan sebagainya yang justru akan menawan hatimu dengan keracuan dan kebencian, dan saudara menghalangi untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi milikilah hati yang suci sehingga saudara bisa melihat Allah dan ada kebahagiaan. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami dan Tuhan menunjukkan jalan pemahaman untuk kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang suci untuk melihat Allah di dalam hidup kami. Tuhan, pimpin kami, berkati jemaat, berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.